Okay, let's continue. For today, our topic is about describing people. I believe that all of you is familiar about the word describe. Ya, Anda pasti sudah paham semua tentang kata yang namanya describe. So it means in describe here, you need to draw something, ya. But here, ya, in describing people, you need to draw about the people. Berarti Anda perlu menggambar, nah, tapi bukan menggambar dengan pena, apa itu, menggambar orangnya, bukan begitu ya. But we are going to make a sentences, ya, about someone here, ya, in about 10 up to 11 sentences about someone's appearance, mengenai penampilan dari seseorang. Okay, let me share my PowerPoint. Okay, wait. Okay, and I will make it slideshow. Saya buat slideshow dulu. Slideshow, mana slideshow? Okay, now we come to this topic, yeah, describing people, and now we come to the next slide about describing. What should you know at first about describing people? The first, in telling about describing people, you have to know the common questions, yeah, how to ask about describing people. Okay, so here you have to know about two questions, are familiar question, ya. Jadi dua pertanyaan yang memang benar-benar digunakan, ya. Jadi familiar itu sudah biasa digunakan, gitu ya. Oke, in asking about someone appearance, mengenai apa itu? Pertanyaan mengenai penampilan dari seseorang. Oke, the first question is what does she or he look like? Oke, jadi yang pertama adalah dengan menggunakan does she or he look like. She refers to the girl or the woman, he refers to the man or the boy. Oke, jadi salah satu yang mana yang mau dideskripsikan gitu ya. What does she look like? It means seperti apa dia, gitu kan? Okay, this is about the first question. And then the second question is, could you describe his or her appearance? Bisa menggambarkan tentang dia, okay. Bisa cerita tentang dia, tentang penampilannya, nah seperti itu. Okay, his refers to the man or the boy, her refers to the woman or the girl. Okay, so try to make the difference between the two question. Anda perlu memperhatikan perbedaan dari dua kalimat pertanyaan ini. Yang pertama menggunakan subjek, yaitu she and he. Tapi yang kedua itu menggunakan pronoun possessive. Jadi menggunakan kata ganti milik. Ya, kalau possessive berarti milik, berarti penampilannya dia. Nah, dia siapa? Dia laki-laki, his. Kalau dia perempuan, her. Oke. These are the two questions, yeah, you have to say, yeah, or you have to ask in relation about someone's appearance. Okay, next after the question, this is the way you will answer. Setelah ada pertanyaannya, kemudian Anda berarti butuh menjawabnya. Nah, menjawabnya bagaimana? There are 11 categories that you can answer about the two questions, ya. Dari dua pertanyaan itu Anda bisa menjawab dengan 11 kalimat. Okay, the 11 categories here based on the first, that is about age, mengenai usia. The second about height, mengenai tinggi badannya. The third about the build. Words here, it is about body size. Word itu mengenai ukuran tubuhnya, ya. And then complexion is about the skin. Complexion itu mengenai kulit, gitu ya. And then on 5, 6, and 7, ya, about hair, but different hair, ya. The first is about the hairline, mengenai panjangnya rambut. And then number 6 is about the color of the hair. And then the 7 is about hairstyle, mengenai stylenya rambutnya dan seperti apa, gitu ya. And then eyes, for number 8, mengenai matanya. And then facial hair, distinguishing feature, and the last is style of clothes. Apa itu facial hair? Facial hair is about the hair on face.
Oke, berarti rambut yang ada di wajah. Yang punya hanya siapa? Only the boy or the man. Okay. This is the special category only for the man. Jadi, kalau untuk yang laki-laki itu ada special kategori, yaitu yang nomor 9. Dia punya namanya rambut di wajah. Kalau perempuan kan tidak ada. Punyanya hanya alis ya, kalau perempuan. Tapi kalau laki-laki kan banyak. Ya, ada kumis, ada cambang, ada jenggot, macam-macam. Okay, this is special for number 9, yeah, especially for the man or the boy. And then number 10, distinguishing features itu adalah distinguishing features itu adalah yang membedakan dengan yang lain. Although they are twins, walaupun mereka kembar, pasti mereka punya yang namanya distinguishing features, yaitu sesuatu yang membedakan. Itu apa? Nah, nanti kita akan cari tahu ya. Distinguishing features itu contohnya apa. And then styles of clothes. Itu berarti style dari bajunya, ya, dari apa itu pakaiannya, gitu ya, style of clothes. So, if we talk about the woman or the girls, we have to describe in about 10 sentences only. Because for the woman and the girl do not have the facial hair. Jadi kalau perempuan tidak mungkin punya facial hair. Walaupun alis, tapi alis itu namanya bukan facial hair. Jadi ya, jadi kalau facial hair itu beda. Yang ada di benar-benar di wajah gitu kan. Oke, kalau facial kan di atas mata gitu ya, kepala gitu kan, bukan wajah. Oke, and then for the men or the boys, ya, it will be 11 sentences. Berarti kalau laki-laki pasti akan punya 11 kalimat kan itu untuk membuat deskripsinya. Jadi kalau perempuan 10, kalau laki-laki 11. Oke, we are going to take a look one by one. Sekarang kita akan melihat satu persatu ya. Started from age up to style of clothes. Mulai dari usia sampai dengan style of clothes. Okay, now for number 1. Sekarang kita lihat yang nomor 1. Age, usia. There are 4 pictures here. Ya, ada 4 di sini gambarnya. You can take a look one by one. Ya, different ages. Di situ benar-benar usia yang berbeda-beda. Itu gambarnya. Ya. Okay, started from the left side. Ya, with the man wearing glasses. Mulai dari yang sebelah kiri. Dari laki-laki yang berkacamata. Gitu ya. You can say he is young. Because still less than 30. Kalau misalnya Anda melihat laki-laki itu memang masih belum 30-an lah, kan itu kan. Anda mesti melihat seseorang bisa kira-kira kan. Bisa melihat penampilannya. Gitu. Tapi biasanya penampilan itu menipu gitu ya. Jadi ada yang kelihatannya masih muda, ternyata dia usianya sudah 60 tahun. Katanya ada yang seperti itu ya, tertipu dengan penampilan. Okay, so if you look at this one for the man wearing glasses, gitu ya, dia masih he is young because he is still less than 30 years old. Berarti usianya kira-kira masih kurang 30 tahun. Itu berarti dia muda. So we can say he is young. So, yang tengah itu rentang usia 50 sampai 69. Berarti Anda boleh menggunakan kalimat she is middle age. Karena perempuan gambarnya tadi she is. Kalau gambarnya laki-laki ya tinggal mengganti he, gitu kan? He is middle age. A little. And then up to 70, kalau sudah lebih dari 70 berarti he is old atau she is old. Jadi yang sudah dianggap tua itu adalah 70 tahun plus. Ya. Jadi under 70 itu belum old. Gitu, jangan salah ya. Jadi 50, 69 itu jangan disebut dia she is old atau he is old karena dia masih middle age. Boleh nanti disampaikan dengan langsung usianya. Oh, she is 50 years old. Yang 70 tahun plus, Anda boleh menyampaikan he is 70 years old. Boleh seperti itu. Anda boleh mengungkapkan langsung angkanya. 30,
50, 70, 69, gitu kan, 69 dari 69 gitu ya. Tapi tidak boleh 69. Tidak boleh yang ke 69, nggak boleh. Kalau mengungkapkan usia kan tidak boleh first, second, kan nggak boleh. Pakainya adalah jumlah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 21, 30, 50, 51, nah seperti itu. Jadi tidak boleh ada 31st, nah nggak boleh kalau untuk usia ya. Kemudian yang terakhir, the last picture here, ya, he is the youngest of all. Mereka yang gambar terakhir adalah yang paling muda dari semuanya, youngest gitu ya. He is a teenager. Kenapa disebut teenager? Karena dia usianya 13 up to 19. Berarti usia anak-anak SMP ya Mas ya. SMP sampai SMA. Itu adalah teenager. Jadi usianya adalah belasan tahun. Nah, gitu. Oke. So, anak remaja ya, you can say as he is teenager or she is teenager. Penulisan S boleh dengan menggunakan apostrof S yang bermakna di sini he is. Ya, bukan memiliki. Kalau memiliki beda lagi. Ya. Oke, this one. Jadi yang apostrof S di setelah subjek itu maknanya bisa is, bisa has. Tetapi yang di sini dia bukan has, tapi is. Nah, sama dengan yang atas. Ya. He is young, she is middle age, he is old, and he is teenager. Boleh mengungkapkan usia dengan begini juga, yaitu dengan menggunakan he is in his 20s. Ya, jadi menggunakan estimation, estimates age, perkiraan. Anda boleh mengira-ngira, gitu kan? Oh, dia sekitar inilah 20-29. Ya, berarti he is in his 20s. His. Karena di sini dua he his gitu ya. Karena cowok. Kemudian kalau cewek ya berarti si her. Nah, itu kan. She is in her 30s, 30-an. Oh, he is in his 40s, berarti 40-an. Nah, seperti itu. Oke. Anda boleh menggunakan slide tadi yang pertama, boleh, atau menggunakan yang kedua. Ya, menggunakan yang ini. Silahkan, nanti kita praktek. Kemudian lanjut, ya, itu height. Yang mengenai tinggi badannya, ya. Kalau tinggi badan gampang ya. Kalau pendek ya berarti he is short, gitu kan. Kemudian kalau tengah-tengah, ya, belum tinggi sekali. Nah, tinggi sekali itu kira-kira berapa? 170. 170 itu baru disebut he is tall. Kemudian under 170 itu berarti she is medium height. She is average height. Boleh pakai medium, boleh pakai average. Oke. Kalau yang betul-betul pendek itu biasanya di bawah 100 cm, berarti di bawah 1 meter ya, itu pendek. Oke. Jadi yang 100 sampai dengan 170 itu masuknya medium height. Ya, yang tingginya 120 itu medium height. Gitu ya. Jadi jangan dianggap short. Short itu less than 100 cm, berarti less than 1 meter. Itu baru namanya short. Oke. So this is about the difference of age, ya, perbedaan dari untuk menyebut tinggi badan. Atau boleh menggunakan yang ini. Oke, nah biasanya kalau in the UK and USA, we usually measure height in feet and inches. Kalau di Inggris sama Amerika biasanya menggunakan tinggi badan itu dengan inches atau dengan menggunakan feet, menggunakan kaki, ya. 1 kaki itu berapa senti? Nah, itu 1 inci berapa senti? Nah, ini hitungannya seperti ini. 1 inci itu 2,54 senti. Nah, 1 kaki itu 12 inci yang panjangnya 30. Berarti kalau orang melangkah itu 1 kali melangkah itu adalah satu kaki. Nah, itu karena 30 cm. Jadi ya, jadi hampir 31 cm gitu ya. Jadi ketika Anda berjalan melangkah biasa, ini kan one step, the second step. Nah, one step-nya itu sudah 1 foot. Oke, jadi 1 kaki. Tuh. Anda boleh menggunakan kalimat seperti ini kalau menggunakan yang inches sama feet. Yaitu Mark's height is 170
cm, misalnya tinggi badannya adalah 170 cm, you can also say Mark's height is 5 feet 7 inches. Boleh seperti itu. Oh, 170 itu 5 feet 7 inches. Ya. Feet-nya tidak boleh ditambah S ya, karena kalau satu kan foot, kalau lebih dari satu kan feet. Ya, jadi tidak ada S-nya. Oke, kecuali kalau inches, inch-nya itu 1 inch, tapi kalau lebih dari 1 itu inches, ditambah ES. Nah, kemudian untuk yang itu pakai feet sama inches, boleh ini, he is 5 feet 7 inches. Nah, boleh. Kemudian boleh juga dengan menggunakan yang kedua, he is 5 foot 7, tidak menggunakan inches-nya. Tapi depannya tidak boleh feet, pakainya adalah foot. Itu, ya. Jadi, kalau tidak menggunakan inches, kalimatnya seperti ini. Kalau menggunakan feet sama inches, kalimatnya seperti ini. Nah, itu. Oke, ya. Jadi, kita lanjutkan, ada dua tadi untuk menyampaikan heights ya. Jadi boleh menggunakan yang tadi short, medium heights, tall. She is tall, she is tall, gitu kan? Semuanya masih pakai S ya. Kemudian yang sini, yang kedua, boleh menggunakan feet atau inches. Pakai sentimeter boleh, nah boleh, you may say. In Indonesia itu biasanya he is 170 cm atau malah justru pakai meter biasanya. He is about 1.7 meters. Nah, pakainya biasanya seperti itu kalau orang Indonesia. Ini kan kita bicaranya UK and USA, ya kan? Tapi in Indonesia, we can also use meter. So, 170 cm ini bisa kita pakai 1.7 meter. Nah, itu. Dibagi 100 kan? Oke, after heights kita masuk ke words mengenai body size, ya, mengenai bentuk tubuh, ya. Jadi kalau tubuhnya betul-betul kurus itu namanya skinny, slim, ya, kurus sekali, gitu ya. Kemudian average build itu berarti agak berisi, medium build itu agak berisi, plump, chubby, ya itu sudah gendut ya, sudah gemuk. Gemuk sama gendut itu lebih besar yang gendut, gitu ya. Jadi ini sudah gemuk. Plump sama chubby ini sudah gemuk. Kemudian ini fat overweight itu yang gendut, ya. Atau biasanya dia sudah berlebih berat badannya, itu yang gendut. So fat or overweight, gitu ya. Kemudian obese itu yang sudah berat badannya berlebih, itu obese, gitu ya. Oke, biasanya kalau orang-orang yang sudah obese sudah kelihatan, gitu ya. Jadi dia sudah nampak kalau memang obese, gitu kan. Kalau belum obese berarti dia masih fat atau overweight. Jadi kalau Anda bilang si is fat, itu dilihat, kira-kira dia memang sudah gendut apa belum, kan, gitu kan. Kalau belum, hanya gemuk saja, gitu, berarti Anda harusnya she is plump atau she is chubby, gitu ya. Oke, jadi ini ya yang bisa disampaikan. Skinny kurus, average build, medium build, plump, chubby, fat, overweight, and obese. Oke. Yang terakhir adalah obese. Lanjut. Oke, kita masuk ke badai masian. Nah, biasanya badai itu tidak hanya kurus, gendut, itu enggak ya, tapi ada yang berotot. Nah, kalau yang laki-laki yang berotot, ya itu pakainya yang well built atau muscular. Well built, muscular. Tapi tidak boleh digunakan untuk perempuan. Misalnya si is muscular, nggak boleh. Kalau yang perempuan harus pakai empat kategori word ini. She is fit, she is athletic, she is well toned, she is in good shape. Seperti itu. Jadi nggak boleh disamakan dengan pria. Fitnya dimasukkan pria juga nggak boleh, karena ini untuk wanita, gitu ya. Oke, jadi jangan sampai kebalik ketika dia berotot, ya, keker, gitu ya, kekar. Ya. Jadi kalau misalnya gagah perkasa, ini pakainya ini biasanya well built, itu gagah perkasa.
He is well built, he is muscular. Itu biasanya gagah perkasa. Kalau perempuan kan nggak ada gagah ya. Itu. Perempuan itu biasanya bilangnya, wah itu badannya atletis. Nah kan orang Indonesia aja sudah bisa menyampaikan kata-kata dari bahasa Inggris ya, bahwa badannya atletis, dia badannya bagus sih, gitu kan. Itu hanya untuk perempuan, tapi untuk laki-laki wah gagah itu ya, gitu. Oke, jadi tidak boleh dibolak-balik antara well built sama fit or athletic. Oke, lanjut. Setelah body size kita masuk ke skin. Nah ini ya, complexion itu menggambarkan mengenai skin. To describe skin color, we usually say someone is either white, brown, or black. Oke, jadi warna asli itu kan hanya 3 ya. Hanya white, brown, or black. Tinggal nanti campurannya apa. Oke, yang asli yang ini. White berarti hurricane has. Kita sudah mulai menggunakan has, tidak menggunakan is lagi. Beda penggunaan antara is sama has. Kalau has berarti dia memiliki kulit hitam, dia memiliki kulit putih. Nah, jadi ada kata bendanya skinnya. Kalau misalnya tidak ada skinnya, hurricane is white. Itu boleh, tidak perlu pakai skin. Kan itu. Jadi bedanya begitu ya. Kalau menggunakan kata skin, Anda harus menggunakan has. Oke. Tapi kalau untuk kulit digambarkan hurricane is white itu nggak boleh karena disamakan dengan benda nanti. Padahal ini orang bukan benda, gitu kan? Oke, jadi Anda harus menyebutkan yang putih apanya. Oke, yang kuning langsat apanya. Nah, yang coklat apanya. Kulitnya ya berarti harus has. Tidak boleh pakai is. Nah, itu. Kemudian yang tengah ini Roberto Firmino has brown skin. Kemudian Sadio Mane has black skin. Nah, itu ya. Biasanya orang-orang yang negro atau Papua itu sudah masuk ke arah black ya. Kalau yang orang Indonesia sawo matang itu dia pakainya ini. Light brown skin atau dark brown skin. Jadi coklatnya terang itu sawo matang. Kalau coklatnya gelap itu berarti apa ya? Jadi ya, biasanya orang-orang Indonesia itu lebih cenderung ke light brown ya. Kalau yang bersih kulitnya itu biasanya light brown. Jadi sawo matang istilahnya gitu ya. Oke, ini. Jadi boleh ditambahkan ada light, ada dark, ada olive. Boleh gitu ya. Olive itu kecoklat-coklatan. Tuh, oke. Kemudian lanjut. Ya, bicara masih mengenai kulit. Nah, if someone has done a lot of sunbathing, itu berarti she is tanned. Kalau orang itu sering melakukan berjemur di bawah matahari, kulitnya itu menjadi tanned. Jadi kulitnya ini dia cenderung kemerahan ya, gitu. Itu Mas Mbak. Jadi yang sering terjemur di bawah matahari biasanya orang-orang bule kan suka berjemur gitu ya. Kalau sudah merah, nah hampir agak hitam gitu kan, itu namanya tan. Kemudian kalau if someone has very white skin, jika seseorang memiliki kulit yang sangat putih, nah putihnya sangat sekali, itu namanya he is pale. Jadi dia cenderung pucat ya. Jadi kulitnya sangat putih sekali, itu cenderung pucat. Nah, oke. Ini untuk warna kulit. Kemudian lanjut, kulit itu juga ada jenisnya lagi. Misalnya, another expression to describe about the skin, yang kulit wajah biasanya untuk wanita gitu ya. Orang-orang bule ya memang ya, orang-orang yang mancanegara native speaker itu banyak yang wajahnya kulitnya berbeda-beda. Ada yang ketika bintik-bintik hitam gini ya berarti namanya she has freckles. Yang di sini she has acne, berjerawat. Kemudian di sini she has wrinkle. W-nya nggak boleh dibaca. Ya, pakainya adalah wrinkles, bukan wrinkle itu salah kalau wrinkle. Pakainya adalah wrinkles, jadi berkeriput. Gitu. Jadi ini freckles itu berbintik hitam, acne berjerawat, wrinkles berkeriput gitu ya, kulitnya berkeriput.
Okay, other expression this one about the skin, ya itu. And then hair length, kita masuk ke panjangnya rambut. Nah, yang punya gundul itu hanya laki-laki ya. Tidak mungkin perempuan bald, itu kan tidak mungkin. Hanya laki-laki yang bald, yaitu botak. Gitu kan? Kemudian she has short hair, berarti pendek before shoulder, berarti sebelum pundak. Rambutnya itu kalau sebelum pundak dia masuknya adalah short. Kalau pas pundak berarti shoulder length hair. Ya, ini pas pundak. Kemudian kalau panjang she has long hair. Pakainya has semua ya. Jadi kalau ada kata bendanya skin, kata bendanya hair, itu harus pakainya has. Oke. Kalau ini kan Bu, tanya langsung Bu. dia botak. Ya, berarti is. Gitu. Oke. Bu, tanya Bu. Kemudian, ya. Nanti tanyanya nanti ya Mas Yo. Nanti Oh ya, ya, sekalian ya ya, di Bu. akhir ya. Oke, saya selesaikan dulu, nanti tanya di akhir. Oke, kita lanjutkan setelah hair length. Ya Romi sekarang nih. Betul, setelah hair length kita masuk ke sini. Hmm? Hair color. Ya. She has blonde hair, she has light brown hair. Kadang ada Itu Bu yang panjangnya. salah pemahaman. Audionya tolong dimatikan dulu. Kesulan tuh. Ketika salah pemahaman itu adalah di sini. Blonde and light brown. Ya, jadi ketika orang yang bilang, oh dia rambutnya pirang gitu, ya, malah justru yang pirang itu rambutnya bukan yang seperti ini, bukan yang seperti ini, bukan yang seperti ini, bukan yang seperti ini. Oke, rambutnya malah justru yang putih tapi tidak mengkilap. Kalau mengkilap itu kan berubah. Nah ini tidak mengkilap dia, ya, jadi putihnya beda. So she has blonde hair. Nah ini yang pirang itu ini. Kemudian ini light brown hair. Kita juga kadang menyebutnya pirang, tetapi ini adalah kecoklatan, coklat terang. Oke. Tapi orang Indonesia itu menyebutnya semuanya adalah rambutnya pirang, rambutnya pirang. Sebenarnya ini sama ini ya pirang, tapi yang justru yang benar yang pirang itu adalah yang blonde, blonde, ya blonde hair, gitu ya. Kemudian yang ini adalah dark brown hair atau brunette. Kalau menggunakan brunette pakainya is, tidak is. Ya, kalau yang ada hairnya berarti dengan warna berarti dark brown hair. Nah, seperti itu. She has black hair. Ini istrinya Obama ya. Ya, she has black hair. Kemudian she has red hair atau she has ginger hair. Kuningnya kayak kuning kunyit. Ya, berarti ginger. Ginger itu kayak kuning. Kemudian yang ini terakhir adalah grey. Yang grey ini adalah yang pirang, sorry kok pirang apa? Beruban. Ya, jadi rambut beruban itu adalah justru yang mengkilap. Sebentar Mas ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi ini bentuk untuk warna, ya warna dari rambut. Oke. Jadi blonde itu yang betul yang ini, ya. Malah yang mengkilap itu namanya beruban, grey hair. Oke, lanjut setelah color kita masuk ke sini, masuk ke style. Jadi stylenya itu berarti kan bentuknya, gitu ya, bentuknya. Kalau yang keriting pakainya adalah she has curly hair. Kemudian yang lurus berarti she has straight hair. Kemudian yang berekor kuda, nah ekor kuda kan, kuncir ekor kuda ini ya. She has a ponytail. Pony itu kuda, kuda kecil. Tail itu ekor. Jadi ini kayak ekornya kuda kecil, gitu ya. Oke. Kemudian she has plaits itu adalah berkepang, gitu ya. She has a man bun itu biasanya kuncir, ya kuncirnya dibuat begini, gitu ya. Itu namanya a man bun. Oke. Tapi kalau kalau perempuan nggak ada ya, perempuan dikucir ya namanya ini ponytail, gitu. Nggak boleh di seperti ini jadinya men dan men itu ya hanya untuk laki-laki ketika dikuncir seperti ini. Kalau perempuan ya namanya bukan men bun.
pakainya adalah ponytail. Seperti itu. Kemudian ini dreadlocks. Dreadlocks itu apa itu? Bukan gimbal ya, bukan rambut gimbal, tapi memang dia kayak apa itu tebel rambutnya, kemudian dia kayak dikepang kecil-kecil gitu. Itu namanya dreadlocks. Gitu ya. Jadi bukan gimbal. Jangan jangan disalahartikan ya. Ini adalah kepang kecil-kecil ya, tapi dia kemudian membentuk rambut yang tebal. Itu namanya dreadlocks. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut, ini eyes. Nah, kalau warna mata orang bule itu asli ya, ada biru, ada hijau, itu asli orang bule. Kalau orang Indonesia nggak mungkin punya mata biru, nggak mungkin punya mata hijau. Matanya hanya satu brown, ya, atau black. Jadi orang timur, orang Indonesia itu punyanya adalah brown sama black. Tapi kalau orang UK, orang USA, gitu ya, Inggris sama Amerika itu punya dia ada green, ada blue, ada hazel. Hazel itu kecoklatan ya. Itu. Jadi kecoklatannya bagus. Kayak ini ya, kayak ini tuh yang samping sini brown ini bisa disebut hazel. Hazel eyes. Gitu kan? Oke, kemudian kalau matanya ada kantung matanya, nah kantung mata itu adanya bags. He has bags under his eyes. Karena ada kantung matanya dua, ya. Berarti dua-dua matanya ada kantung matanya. Kemudian ini kalau pucat biasanya cekung, ya. Kalau matanya cekung itu berarti he has shadows under his eyes. Kalau biasanya orang pucat itu kan matanya agak jeglong gitu ya. Jadi dia tidak punya kantung mata. Nah, he has shadows under his eyes. Nah, kalau dia pakai kacamata beda, tidak boleh has, tapi she is wearing glasses. Laki-laki juga gitu, he is wearing glasses. Nah, gitu ya. Oke, sudah sampai eyes. Sekarang kita masuk yang ke-9. Nah, ini yang khusus untuk laki-laki, yaitu facial hair, especially for the men, for the boys, gitu ya. Jadi kalau yang ini he has a beard, bukan bird tapi beard, ya. Jadi he has a beard itu dia punya apa yang namanya cambang, ya. He has a beard dari mulai rambut atas sampai dengan bawah itu namanya beard. Jadi ada semua komplit dari mulai telinga ini ya, itu namanya beard. Oke, jadi kalau nyambung begini itu namanya beard. Tapi kalau dia nggak punya ini, ya ini bersih kan di samping telinga, ini berarti hanya jenggotnya saja. Nah, dia berarti he has a goatee. Goatee itu hanya jenggot saja. Jadi dia nggak punya cambang, gitu ya. Jadi cambangnya habis. Yang beard ini yang ditunjuk ini kan dari sini sampai ke atas. Nah, itu ini namanya beard. Kemudian yang ini bawah itu namanya goatee. Kemudian yang ini di bawahnya hidung namanya mustache, bukan moustache ya. Biasanya kalau membaca biasanya moustache. Nah, itu kan padahal salah. He has a mustache. Bukan moustache, salah. Ya. Oke. Kemudian ini ketika dicukur, kemudian muncul kalau dicukur bersih kan ini, setelah selesai dicukur bersih, jadi he is clean shaven. Ya, he is clean shaven itu berarti dia sudah dibersih, cukur, ya nggak ada rambut sama sekali. Itu berarti clean shaven. Kemudian kalau sudah mulai muncul rambut-rambut kecil, nah ini namanya some stubble. Oke, he has some stubble. Berarti rambut-rambut kecilnya habis dicukur mulai muncul lagi. Gitu. Ini yang namanya facial hair khusus laki-laki, ya. Perempuan nggak punya, ya kan? Kemudian yang ke-10 kita masuk dua-duanya lagi. Nah, seperti yang saya sampaikan, this is tanda yang membedakan antara twins, ya, antara yang kembar sama orang lainnya, gitu kan. Walaupun kembar 3 plek gitu ya, siam, mesti ada distinguishing feature-nya. Ya. Yaitu apa? Distinguishing feature bisa berbentuk moles. Moles itu adalah tahi lalat, bisa berbentuk tattoo. Itu kalau non-Islam ya, biasanya non-Islam pakai tattoo, ada beberapa yang Islam
ada gitu ya, tapi kalau apa itu paham itu berarti tidak bertutur. Oke, jadi kalau tetu itu adalah biasanya ada ya bagi beberapa sebagai tanda yang membedakan orang lain gitu ya. Kemudian ada lagi tanda yaitu scar, yaitu luka. Nah, jadi yang membedakan orang satu dengan orang yang lainnya, walaupun itu kembar, itu bisa tai lalatnya, kemudian bisa tatu atau bisa luka, bekas luka. Ya, jadi bekas luka itu biasanya jahitan itu menandai orang itu beda dengan lainnya, gitu ya. Nah, misalnya lagi jatuh, gitu kan, oke terluka, gitu. Itu tandanya dia. Nah, ini namanya distinguishing features. Oke, so we have to use has. Kita menggunakan has ya. She has moles on her neck. Jadi moles-nya ini lebih dari satu. Tai lalatnya bisa 2, 3, 4, 5 itu moles. Kalau satu berarti S-nya harus hilang. She has mole on her neck. Nah, berarti satu tai lalatnya. Nah, seperti itu. Ini juga tatonya satu, a tattoo. Oke. Kalau banyak berarti tattoos ya ditambah S. Banyak. Begitu juga ini, a scar. Berarti lukanya ya satu. Kalau lukanya banyak di mana-mana berarti scars. Gitu. Oke. Jadi ada di tangan, ada di kaki, ada di wajah lukanya. Nah, berarti itu banyak scars. Oke. Ini yang ke-10 terakhir sekarang. Kita masuk yang close. Kalau close kita tidak menggambarkan secara detail. Simple aja. Ya, oke. Jadi kita hanya simple hanya dengan formally dress atau casually dress. Oke, sudah kita mulai lagi. Kita kali sampai ini. Nah, jadi untuk style of clothes hanya sampai ini saja. Jadi tidak perlu sampai menggambarkan he is wearing a tie. Nah, itu tidak perlu, gitu ya. Oh, he is wearing apa itu black tie. Nah, nggak seperti he is wearing black coat. Nah, tidak usah, ya. Jadi kita hanya pakai 2 kalimat ini saja, yaitu he is formally dressed atau he is casually dressed. Oke, sampai di sini